Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hanjani. Saya akan menjelaskan mengenai Bapak Sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis sebagai tokoh yang paling terkenal dan dijuluki sebagai founding father-nya sosiologi. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1978 di Montpellier, Prancis, dan meninggal pada 5 September 1857. Auguste Comte disebut sebagai orang pertama yang menggunakan metode ilmiah pada ilmu sosial. Tidak hanya dikenal sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte juga terkenal sebagai tokoh aliran positivisme. Melalui prinsip positisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini, yaitu pengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Auguste Comte dijuluki sebagai bapak sosiologi karena Comte adalah tokoh yang paling berusaha untuk membuat sosiologi menjadi the science of social phenomena. Comte merasa bahwa fenomena sosial itu nggak hanya mempelajari alam, melainkan juga dunia sosial. Ia berpikir bahwa analisis ilmiah juga bisa menemukan hukum yang mengatur kehidupan sosial kita. Dari sinilah muncul mengenai fisika sosial atau social physics yang berisi hukum-hukum atau rumus sosial. Kemudian dari fisika sosial muncul yang namanya the law of three stages. Menurut Comte, masyarakat itu melalui tahapan-tahapan perubahan yang berbeda. Masing-masing tahapan akan menjelaskan fenomena masyarakat di sekitar. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman. Zaman pertama ialah zaman teologis. Zaman teologis ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adik kodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang yang percaya bahwa mereka berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagikan menjadi 3, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Kedua, zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman ketiga, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam menyelidikannya pada fakta-fakta yang ada, atas dasar observasi dan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Adapun ketiga tahap tersebut yaitu teologis, metafisis, dan positivis. Dari sinilah Comte memperkenalkan konsep positisme kepada sosiologi, yang yaitu cara yang digunakan dalam memahami dunia sosial berdasarkan fakta ilmiah. Dengan begitu, Comte berharap masa depan bisa dibangun menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.